untuk kita semuanya. Ya. Oke. Ada berapa LP yang gabung hari ini? Ada sekitar 38, Pak. Ya, yang Pangkal Pinang ada berapa orang itu LPP? Yang Pangkal Pinang. 11 orang, Pak. Berapa Pangkal Pinang LPP? Gak apa-apa, yang pria juga, yang rutan. Yang Ada LPP berapa orang? ada berapa? Yang di Pangkal Pinang? 2 orang, Pak. Oh, 2 orang ya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa belajar bersama-sama untuk ya Ternate gabung, puji Tuhan. Ya. Tema kita hari ini akan belajar bagaimana sikap kita dalam menghadapi fakta kehidupan yang ada di sekitar kita. Saudara, ada 3 dimensi kehidupan kita. Ya, ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama, apa yang kita lihat, apa yang ada di depan kita, dan apa yang ada di sekitar kita. Itu yang langsung kita lihatnya. Dimensi yang kedua adalah apa yang ada di pikiran kita, di pola pikir kita. Nah, dimensi yang kedua dalam kehidupan ini itu tidak nyata, tapi ada di angan-angan kita. Ya, perhatikan ini. Nah, dari 3 dimensi ini, justru yang paling indah kalau itu betul, yang membuat hidup kita bahagia. Tapi kalau kita salah dalam menyatakan kehidupan di dimensi yang kedua itu di alam pikiran kita, kalau kita salah, wah hidup ini bisa hancur. Dan bukan cuma diri kita yang hancur, tapi menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi yang nanti. Ya, nanti. Itu istilahnya impian kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 dimensi fakta kehidupan kita ini. Dan kita harus berhati-hati. Nanti kalau sempat ada dimensi-dimensi kecil-kecil, ya contohnya ada orang yang hidup dalam dimensi kata orang. Jadi orang itu tidak pernah punya tidak pernah punya dimensi yang sesungguhnya yang dialami. Dia hanya hidup karena kata orang. Dan orang seperti itu paling capek. Tapi kita batasi dulu dengan 3 dimensi itu, ya. Yang pertama, dimensi yang kita hadapi. Contoh, saudara-saudara, anak-anak saya warga binaan, yang sekarang saudara hadapi dan hidupi, maaf, ya di sekitar 4 dinding. Tempat saudara sekarang sedang kuliah. Ya, ingat pakai istilah ini. Saudara bukan sedang alami, masa penahanan, tidak. Ambil positifnya bahwa saudara sedang kuliah. Sekian semester, tergantung bagaimana status hukuman masing-masing. Nah, itulah dimensi yang saudara hidupi sekarang. Para pelajar mahasiswa, dimensi yang fakta di hidup kalian adalah kuliah. Dunia belajar, siswa-siswi SMP, SMA, kalian sedang di situ. Para pensiunan, ya, yang sedang nganggur, mencari pekerjaan baru belum dapat, kaum profesional, ya, pengusaha, pedagang, dokter, pilot, pengacara, urusan hukum, ya, bisnismen, pengusaha. Nah, itu kaum profesional. Apa yang sedang dihadapi? Dan puji Tuhan kalau ada di antara kita yang ikut belajar hari ini, maaf, sedang ada di rumah sakit. Atau sedang terbaring sakit di rumah. Nah, itu dimensi yang sedang saudara hadapi.
menghadapi sakit penyakit ini. Bagaimana? Saudara, firman Tuhan akan menjawab yang kita ingin tahu. Pertama kita buka Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ayo kita belajar ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Nah, ini dimensi yang pertama yang kita pelajari. 9 ayat yang ke-10. Dari berapa terjemahannya, Phil? Ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Tolong yang lain mulai cari juga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nah, ini dimensi yang sekarang. Anak-anak saya, saudara saya, warga binaan yang diberkati Tuhan. Di LP manapun kalian berada. Kalian sedang menghadapi sesuatu yang dijumpai tanganmu. Termasuk yang sedang sakit sekalipun. Apa yang ada di tangan saudara yang sekarang ini dijumpai? Ya sedang menunggu pemulihan kesehatan. Nah, dari semua yang istilah sebab segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Ini pun termasuk orang yang sedang dalam arti tertentu nggak terlalu sibuk, nggak banyak kerjaan. Contoh yang sedang sakit. Ya nunggu, tapi itu bukan nunggu. Warga binaan, kalian nggak nunggu kosong-kosong. Ya nunggu aku bebas, cuma ngitungin hari. Jangan. Terus begini permintaan Papa di surga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Serius. Jangan dibuat main-main. Walaupun sedang sakit. Walaupun sedang nunggu waktu bebas. Waktu-waktu yang ada itu kerjakan sekuat tenaga. Untuk menemukan sesuatu dalam hidup. Masih ingat berapa waktu yang lalu kita belajar? Bayangkan kalau kita nggak pernah punya alat yang namanya sikat gigi. Jadi apa hidup ini? Nah, sejarah mencatat penemu sikat gigi itu seorang narapidana di Inggris pada berapa abad yang lalu. Jadi di penjara pun ada seorang penemu menemukan sikat gigi. Hebat ya? Nah, kita berterima kasih. Oke, wah, marah ini hadir semuanya. Paulus, saudara kita, bisa menulis banyak firman Tuhan yang sampai hari ini bisa jadi pegangan kita. Dia nulisnya 80%. Baik kanan hadir, puji Tuhan. Dia nulisnya di dalam penjara. Bayangkan, saudara. Jadi dia nggak nganggur, nggak kosong-kosong begitu. Oh ya, makasih, Sarvin. Sekitar 1780, tahun 1780, sikat gigi itu ditemukan oleh seorang narapidana. Banyak lagi. Di antara kita kenal seorang bernama Nelson Sembiring. Di penjara bukan karena kesalahan dia, karena dia cuma dijadikan umpan dan divonis 10 tahun. Puji Tuhan, Juli 2 bulan lagi kurang lebih dia akan bebas. Nah, tapi selama 10 tahun dalam penjara, dia nggak marah-marah ya pada memfitnah dia, tapi dia menghasilkan sesuatu sehingga LP Porong menjadi satu-satunya LP di dunia, bukan cuma di Indonesia. Di Lembaga Pemasyarakatan Porong Jawa Timur adalah satu-satunya LP di dunia ini. Puji Tuhan, dari Semarang juga hadir, ya, yang punya pabrik tahu dan tidak sekedar pabrik tahu biasa, tetapi satu-satunya pabrik tahu dengan teknologi Jepang, namanya tahu Nigari, dan di LP Porong ini adalah satu-satunya produksi tahu yang berbasis teknologi Jepang yang sangat terkenal produksi tahunya itu. Di luar Jepang hanya ada pabrik tahu yang hebat itu. Banyuwangi juga hadir.
di Porong, LP Porong. Karena salah seorang warga binaan di LP Porong adalah doktor S3 lulusan Jepang dan doktor kimia. Nah, selama anak Tuhan ini kuliah di Jepang, dia belajar bagaimana tahu dari Jepang itu paling sehat sedunia, sebab tidak pakai cuka, tidak pakai bahan-bahan kimiawi, tapi pakai air laut dalam. Maka itu namanya nigari. Nah, itu contoh. Bisa menghasilkan sesuatu. Jadi jangan diam saja. Kerjakan sekuat tenaga. Oke, lanjut. Oh, ada apa ini, Filipus? Oke, mau sharing apa? Ya, kalimat berikut. Atau saya ulangi dari depannya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat. Dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Ayat. Apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan kekuatanmu. Sebab tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, atau hikmat di dunia orang mati. Tempat kemana kamu akan pergi. BS. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Sebab nanti tak ada lagi pikiran atau kerja. Tak ada lagi ilmu atau hikmat di dunia orang mati. Dan ke sanalah kau akan pergi. TSI-nya. Apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan, keren ya, apapun yang kita temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, keren ini terjemahnya, tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencanakan. Di liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan. Nah, inilah dimensi yang pertama dalam hidup setiap manusia. Saudara, ayo kita kerjakan. Dalam kisah hidupnya Steve Jobs, ya, yang menemukan iPhone, ya, menemukan MacBook, ya, punya perusahaan Apple, komputer terkenal itu. Di hari-hari terakhir hidupnya dia kena kanker yang sangat parah. Dan dia tahu umurnya nggak akan lama. Tapi Steve Jobs ini luar biasa. Ketika dia tahu hidupnya nggak akan panjang, ternyata dia nggak putus asa. Tinggal tunggu kapan ya, kapan ya. Enggak. Orangnya optimis sekali. Nah, saudara bayangkan. Dalam kondisi sakit yang begitu parah, dia masih menemukan 3 penemuan. Dan yang pasti dipakai oleh manusia sampai hari ini. Itu kan luar biasa. Bayangkan, walaupun tahu umurnya nggak panjang, tapi dia nggak putus asa. Dia menggenapi pengkhotbah 9 ayat 10 ini. Kerjakan sekuat tenaga. Apa yang ada, yang bisa kamu kerjakan. Hebat sekali. Di kota Kupang, saya lupa namanya karena saya pernah beli apa yang diproduksi. Ada seorang biarawati, sudah pensiun, sebab umurnya 80 tahun lebih. Nah, walaupun biarawati ini gereja Katoliknya sudah pensiun, dia tuh nggak mau nganggur. Dengan kekuatan yang masih dia ada, dia tuh buat rosario, tahu ya orang Katolik rosario, dengan bermacam-macam bahan yang dia temukan di sekitar biara yang dia tinggal. Mau batu, mau biji apa, mau kayu, mau apa. Aduh, saya sempat beli beberapa hanya untuk menolong saja. Dan saya bagikan kepada banyak saudara saya orang Katolik. Masih bisa. Walaupun umurnya sudah 80 tahun lebih. Nah, inilah dimensi yang pertama. Makasihan untuk kirim ayat ini. Nah,
Coba saudara perhatikan hidup ini. Coba TSI-nya lagi ya. Ini jangan terlambat loh. Ini TSI-nya bagus. Nanti coba carikan terjemahan yang bahasa Inggrisnya. Menarik ini TSI-nya. Ya, itu Muara ini tanya temanya apa? Tolong ditulis di Facebook saya ada itu. Seragen hadir, puji Tuhan. Apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan. Apapun yang kita temukan. Kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, ini terjemahnya tajam sekali. Karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencanakan. Di liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan. Ya udah, mumpung masih hidup. Di usia berapa saja. Kemarin waktu di Sydney saya dengar kabar, saya kenal salah seorang. Sampai panggil dia Om Chris. Sudah lama saya kenal dia, berapa puluh tahun. Ternyata Om Chris ini baru merayakan ulang tahun yang ke-99. Wih, saya juga kaget. Sepanjang itu umurnya. Dan masih kuat. Masih sehat. Umur 99. Kalau ketemu saya masih bisa bergurau, saudara. Jadi, maaf loh, sudah 99. Dia enggak, maaf ini saya pakai kata manusia. Kapan dia mati ya? Kapan dia aku dipanggil Tuhan? Enggak. Dia tetap sibuk. Bahkan dia bisa menghibur teman-temannya yang umurnya di bawah dia, tapi sudah enggak bisa apa-apa. Dia menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, maaf, walaupun saudara warga binaan di tempat yang tidak disukai semua orang, kerjakan sesuatu. Pasti bisa. Ini rupanya Pak Nelson nggak ada ya di Zoom. Pak Nelson ada nggak? Nah, Pak Nelson ini luar biasa. Setelah dia berhasil membuat tahu Nigarin, ada nggak? Pak Nelson ikut gabung nggak? Hari ini tidak hadir, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke, Pak. Yang belum tahu nih supaya tahu. Nah, setelah dia berhasil untuk membuat tahu Nigarin, dan saudara harus tahu, hampir semua rumah sakit di kota Surabaya, hampir semuanya, itu menu harian pasien dan dokter perawat itu tahu Nigarin yang diproduksi dari dalam lembaga pemasyarakatan Porong. Karena tahu itu nggak pakai cuka. Karena kalau sudah bilang cuka, rata-rata dari bahan kimia dan itu merusak lambung. Dan tahu Nigarin ini luar biasa. Nah, bagi yang ingin tahu, baik yang di Zoom, Facebook, Instagram, boleh kontak. Nanti nomornya. Sebab kalau Pak Nelson bebas bulan Juli tahun ini, maka alat-alat mesin-mesin itu nggak diambil oleh Pak Nelson karena itu milik negara. Dan sudah banyak yang dilatih, saudara kita, para warga binaan itu, bahkan para petugas, sudah bisa menjalankan pabrik itu. Lalu Pak Nelson ini nggak diam, saudara. Tiba-tiba berapa tahun yang lalu, dia mendengar ada permintaan di suatu perusahaan farmasi, ya sari bunga melati. Astiri. Saya lupa ya. Sari bunga melati. Itu mahal, saudara. Saya lupa itu ya. 1 liter itu berapa puluh juta. Nah, begitu Pak Nelson dengar, ada perusahaan farmasi, kosmetik semuanya yang membutuhkan ekstrak intisarinya bunga melati. Saudara tahu nggak? Lalu Pak Nelson ini membuat kebun bunga melati di hampir semua lahan kosong di LP Porong. Wah, itu kesaksian luar biasa. Dan bukan cuma itu. Ini yang saya suka. Karena bunga melati itu kalau sudah mulai sore,
Ini hebatnya Tuhan ya. Begitu matahari mulai terbenam, bunga melati ini akan mengeluarkan aroma. Semua kita tahu lah, aroma melati itu segar sekali. Jadi minyak atsiri, makasih Yosef. Jadi aroma nih LP Porong itu kalau sore sampai malam, aroma melati. Saya harap anak-anak saya, saudara saya warga binaan, termasuk yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah sedang terbaring, yang sedang nganggur atau masih nganggur, nunggu sesuatu, jangan waktu hidup itu dibuang sia-sia. Maaf, yang nganggur-nganggur ya, yang sakit maaf, yang di warga binaan maaf. Jangan pagi-pagi bangun lapar, sarapan, maaf, kenyang, tidur. Bangun-bangun lapar, terus makan lagi, makan siang, maaf, tidur lagi, nunggu lapar lagi, makan malam. Aduh, jangan. Maka itu perhatikan ya Pengkhotbah 9 ayat 10 ini. Bahasa Inggrisnya sudah ketemu apa? Atau FIA-nya atau VMD-nya Filipus. Itu kan luar biasa. Kalau kita melihat fakta ini. Net. Oke. Oh jangan King James. Oke, Amplified. AMP ini ya. Stop. Whatever your hand finds to do. Apa saja yang kamu temukan yang bisa kamu kerjakan dengan tanganmu. Do it with all your might. Kerjakan itu dengan seluruh kekuatanmu. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the soul. Ya, karena nggak ada lagi kesempatan kerja atau ide atau pengetahuan atau hikmat di dunia orang mati. Kemana kita akan pergi? Oke, NLT. Whatever you do, do well. For when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Ya udah, kerjakan yang kamu temukan sekuat tenaga. Karena kalau sudah mati, ke kuburan, nggak bisa apa-apa. Oke, VMD-nya, Filipus. Maaf, saya minum dulu. VMD-nya. Setiap kali engkau dapat pekerjaan, lakukan yang terbaik sedapat mungkin. Di kuburan tidak ada pekerjaan. Di sana, sebentar. Oke, maaf ya. Ada gangguan. Sebentar, Facebook saya. Oke. Saya ulangi VMD. Setiap kali engkau dapat pekerjaan, lakukan yang terbaik sedapat mungkin. Di kuburan tidak ada pekerjaan. Di sana tidak ada pikiran, pengetahuan, dan nikmat. Dan kita semua akan menuju ke tempat orang mati. FIA-nya, Filipus. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam alam maut yang sedang kau tuju, tidak akan ada lagi pekerjaan, perencanaan, pengetahuan, ataupun nikmat. Jadi, yang sedang terbaring sakit, menunggu sehat, anak-anak, saudara warga binaan, yang sedang nganggur, belum dapat kerjaan, yang sudah pensiun, jangan buang waktu sia-sia, jangan. Ayo, semangat. Ada istilah dalam dunia kerja, post power syndrome. Nah, itu penyakit. Contohnya begini. Seorang presiden yang sudah pensiun nggak jadi presiden lagi. Ya, seorang jenderal, pejabat tinggi, kalau sudah pensiun, lalu ada rasa takut. Wah, aku jadi tercampak nanti. Aduh, aku jadi orang terbuang, nggak berjasa. Nah, itu istilahnya post power syndrome. Ketakutan setelah masa jabatan selesai. Nah, itu salah. Di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Pensiun saudara dan saya, detik nafas terakhir, itu baru pensiun. Jadi selama masih ada kesehatan, masih mampu
ngerjakan apa saja, ya sesuaikan dengan usia kekuatan fisik kita. Kerjakan itu, jangan putus asa. Nah, anak-anak saya, saudara warga binaan yang sedang sakit juga. Jadi ketika waktu kita bebas, waktu kita sudah sehat, waktu yang nganggur lagi nunggu kerjaan, begitu dapat pekerjaan, semua kita sudah nggak kaget lagi. Nah ini penting ya, ini hati beban Pak Filipus memilih tema ini. Supaya kalau nanti waktunya bebas, maaf, kejam dunia ini. Tidak sedikit yang baru bebas itu sudah ditunggu teman-teman lama yang sama-sama melakukan kejahatan, saudara ketangkap, yang lain belum. Nah, ternyata yang belum ketangkap ini menanti saudara bebas. Hati-hati. Begitu teman-teman lamamu mendengar engkau bebas, tolong ya anak-anak, saudara-saudara, warga binaan, serius ini kami berkata. Karena tidak sedikit setelah bebas, hanya dalam hitungan hari masuk lagi. Aduh, sedih bukan mendengar itu? Kasihan anak, istri, suami, orang tua. Aduh, maka itu sambil menunggu saudara sehat, sambil menunggu saudara dapat kerjaan, sambil menunggu saudara bebas, saudara ada apa di depan saudara yang bisa saudara kerjakan dengan tangan? Kerjakan itu. Wah, nanti kalau itu bisa selama itu. Artinya yang berapa kali kita ngomong dalam pelajaran ini, berarti saudara yang sedang dalam tanda kutip ya nganggur atau warga binaan yang sedang sakit, itu sebetulnya sedang kuliah. Sedang kuliah. Yang Tuhan siapkan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi ini dimensi yang pertama. Apa yang di depan mata kita, apa yang ada di tangan kita sekarang. Masih ingat Musa? Ketika dia dengan kengerian, kegentarannya, ketakutannya. Karena Yahweh Tuhan minta Musa balik ke Mesir. Di benak Musa, di bayangan hidup Musa, terbayang wajah bengis, wajah kejam, kakek angkatnya itu, Raja Firaun, yang membuat Musa jadi buronan. Nah, setelah buronan 40 tahun, ternyata papa bilang, balik kamu ke sana. Wih, Musa ketakutan. Lalu salah satu ketakutan Musa, dia berkata, kalau begitu, apa tandanya? Apa buktinya bahwa Tuhan menyertai aku? Sehingga kalau aku balik ke kakekku, ke Firaun, ada sesuatu yang bisa jadi bukti. Saudara, Papa di surga tidak bicara yang macam-macam ya kepada Musa. Tidak. Apa yang kau jumpai ya di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu sekarang, Musa? Masih ingat itu? Ya Musa jawab, tongkat. Apa fungsinya tongkat ini? Tongkat biasa, ini bukan tongkat khusus. Tapi kita ingat fakta dari firman Tuhan. Sampai hari Musa dipanggil Tuhan, maka tongkat itu menjadi bukti penyertaan Tuhan. Saudara, maka itu dalam hidup ini, apa yang ada di tangan kita sekarang? Apa? Ayo kita kerjakan sekuat tenaga. Nah, ini dimensi yang pertama. Oke, ada yang komen. Betul sekali. Sebab orang yang bekerja layak mendapatkan upah dari Bapa. Amin. Dimensi kedua. Itu dimensi di dalam angan-angan kita. Rencana kita. Ya, dalam angan-angan kita, rencana kita. Nah, tadi pagi saya dapat video pendek ya tentang, saya mau tayangkan ya. Coba ini Phil nanti tayangkan. Karena ini bagus sekali. Nah,
Dari gara-gara video itu, lalu dalam grup saya ikut grup itu, kami diskusi, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Oke, saya tunjukkan ini. Sebentar ya. Nah, bisa saja karena apa? Karena ada hikmat, ya, ada hikmat. Bentar. Bill nanti coba tayangkan ya. Mana ini? Tunggu. Iya. Phil, kalau Papa share di grup orang nggak apa-apa ya. Nah, coba Phil, lihat itu. Mana sebentar. Lalu saya tulis jawabannya juga. Bentar ya. Dan ada jawabannya. Oke. Buka Phil yang di grup orang. Pilih, Bos. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Nggak ada nggak? Bisa masuk nggak? Pasal dari kayu itu. Iya, iya bisa. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang yang ada di angan-angan kita itu dimensi kedua yang ada di hidup manusia. Nah, yang di angan-angan kita itu belum ada, belum nyata. Bahkan kita pun nggak bisa melihat. Kalau ada orang tanya, kamu mau apa? Belum tahu. Itu masih ada di angan-anganku. Nah, dalam istilah sehari-hari namanya mimpi. Ya kan, puji Tuhan. Mimpi. Oi, orang hebat muncul. Paulus Winarto. Nah, dimensi kedua dalam hidup kita itu di angan-angan kita, di ide kita, di kepala kita. Itu namanya mimpi. Saudara, 90 sekian persen orang-orang sukses di dunia, orang-orang terkenal di dunia, itu ternyata bukan karena pendidikannya, bukan, tapi karena mimpinya. Itu luar biasa. Salah satu contoh, kalau kita pernah dengar ayam goreng terkenal dari Amerika, Kentucky Fried Chicken, ayam goreng dari Kentucky itu sebuah negara bagian ya di Amerika Serikat. Penemunya waktu menemukan resep bumbu ayam goreng yang terkenal sampai hari ini, itu dia menemukan ketika umurnya sudah 60-an tahun. Sudah kakek. Nah, sebelumnya dia coba macam-macam. Karena dia pensiunan, nggak besar jumlahnya, gajinya, aduh, hidupnya itu susah. Tapi di usia 60-an, dia menemukan sebuah resep yang terkenal sampai hari ini. Sekarang anak cucunya yang menikmati hasil jeripaya kakeknya ini. Jadi dia mimpi. Bagaimana jual ayam gorengnya? Bagaimana ya? Yang belum ada, yang orang lain buat. Nah, mimpi, saya punya konsep ini. Mimpi itu nggak bayar apa-apa, saudara. Saya ulangi, mimpi itu nggak bayar apa-apa. Maaf ya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Cuma ini cara saya menerangkan supaya orang itu ngerti. Ya, Wawan, Nani, senang sekali hadir. Orang sambil ngupil dan garuk-garuk, maaf. Ya, ngerti ya? Sambil ngupil, terus garuk-garuk. Itu pun bisa mimpi. Bayangkan sesuatu. Maka itu saya katakan, mimpi itu gratis. Nggak perlu bayar apa-apa. Satu saja modal mimpi, ide,
itu mikir. Mikir. Maka itu Tuhan Yesus pernah mengajar di Matius 6:34. Jangan khawatirkan hari esok. Tuhan tidak berkata jangan pikirkan hari esok. Salah. Hari esok harus kita pikirkan. Ya, hari esok harus kita pikiri. Bagaimana ya? Bagaimana? Nah, tapi banyak orang tidak bisa membedakan antara khawatir dan mikir. Dua hal ini, khawatir dan mikir, itu tempatnya sama di otak ini, di kepala kita. Dan saya menemukan di Matius 6:34 itu begini. Orang yang mikir tentang hari esok, itu pasti tidak pernah khawatir dan tidak bisa khawatir. Tapi orang yang mengkhawatirkan hari esok, catat, pasti nggak bisa mikir. Keren ya? Wih, saya bersyukur Roh Kudus ngajari saya itu. Saya ulangi, Matius 6:34. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, hey, jangan pikirkan hari esok. Salah. Yang Tuhan Yesus katakan, jangan khawatirkan hari esok. Lagi sekali. Walaupun khawatir dan mikir itu tempatnya sama, yaitu di kepala kita, di otak kita ini. Tetapi akibatnya, efeknya, impactnya, dampaknya beda jauh. Saya ulangi, orang yang mikir tentang hari esok, berarti dia merencana. Dia buat ini, buat itu, ide. Itu nggak bisa khawatir, karena dia mikirkan. Tapi orang yang khawatir tentang yang belum terjadi, maka dia nggak bisa mikir. Nah, orang yang nggak bisa mikir, maaf, ujungnya cuma ada dua. Pikiran pendek, jadi jahat, mencuri, atau bunuh diri. Karena khawatir dan nggak bisa mikir. Itu dia. Wih, keren. Dari seorang news anchor. Ya, pembawa berita yang hebat. David Silowi. Khawatir memadamkan ide. Tapi mikir memicu kreativitas. Wih, kata-kata bagus ini. Catat ya. Khawatir memadamkan ide. Mematikan ide. Tapi mikir memicu kreativitas. Betul. Nah. Setuju. Maka itu lagi sekali, anak-anak saya, Pak, warga binaan, saudara-saudara. Jangan hari demi hari cuma gelimbang-gelimbung. Tahu kata gelimbang-gelimbung? Di tempat tidur terus. Kalau saudara punya waktu sebanyak itu, hanya cuma mikir kapan bebas, tapi nggak pernah punya ide. Begitu yang sedang sakit, yang sudah pensiun, yang sedang nganggur cari kerjaan. Jangan buang-buang waktu, terus mikir. Keluarkan ide-ide yang luar biasa. Nah, ide itu dijamin oleh Bapa di surga. Ayo kita buka Kejadian 11 ayat 6. Nah, ini dimensi yang kedua dalam hidup kita. Keluar apa ini? Ada apa sekarang ini? Ada apa? Kita lihat Kejadian 11 ayat 2. Ayat 6. Maaf. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ya, kita tunggu. Ya, betul ya. Sutradara hebat. Langsung kena. Mengkhawatirkan yang belum terjadi. Maaf, goblok namanya. Maaf. Yang belum terjadi kok dikhawatirkan. Pikirkan. Mana? Ya. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ada masalah, Vin? Ya. Dan Yahweh berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Nah, kita nggak bahas kalimat ini. Ini menara Babel itu barulah permulaan usaha mereka. Wih, keren saudara. Jadi papa di surga aja terheran-heran. Ngelihat anak cucu Nuh yang dipimpin Nimrod. Kok bisa punya ide lalu membuat bangunan permanen yang pertama di dunia. Ini berapa ribu tahun sebelum Tuhan Yesus. Bahkan ini bukan cuma bangunan permanen pertama. Bangunan bertingkat yang pertama di dunia. Catat, pertama. Oke lah, jangan diskusi. Nah kalau cuma tingkat 2 saja, ngapain dibanggakan? Tunggu dulu. Zaman itu, orang belum punya pikiran buat batu bata. Orang belum punya pikiran ada besi beton untuk buat bangunan bertingkat. Belum ada. Bahkan kalau kita ukur waktu, bait suci tabernakel yang hebat dan dahsyat dibangun oleh Musa karena Yahweh Tuhan yang minta. Itu dari kulit binatang, tenda. Terus berjalan sepanjang sejarah Israel sampai Daud. Itu masih tenda. Baru Raja Salomo lah yang membuat dari bangunan permanen. Nah, hitung saudara. Dari Menara Babel sampai ke Salomo. Itu berapa ribu tahun. Dan itu baru bait suci dibangun secara permanen. Sebelumnya enggak. Bagaimana Tuhan enggak terheran-heran? Anak cucu Nuh ini kok bisa hebat. Mulai dari sekarang. Saya ulangi dari kalimat ini. Ini Menara Babel itu adalah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, mulai dari Menara Babel itu sampai sekarang hari. Kalau kita masih ada tahun depan, Firman berkata, sampai sekarang di tahun depan. Apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nggak ada. Berarti dimensi kedua di hidup kita adalah ide yang sekarang ini. Wih, keren ya. Saya kembali sedikit yang pertama tadi. Dimensi yang pertama, apa yang kita bisa kerjakan, yang dijumpai tangan kita, yang kita lihat dengan mata kita sekarang ini. Kerjakan sekuat tenaga. Dari berapa orang, maaf ya, yang maunya minta uang saja. Saya akan marah kepada mereka. Saya marah begini. Lihat orang-orang cacat yang tidak punya mental pengemis. Maaf. Belajar dari saudara kita yang cacat. Tangan nggak lengkap, kaki nggak lengkap, badan nggak lengkap, mata nggak lengkap, pendengaran nggak lengkap, pokoknya banyak. Tapi mereka nggak punya mental minta-minta. Mereka berjuang. Ada yang cari botol-botol plastik, ya panci-panci bekas, ya panci-panci aluminium, penanak nasi, ya penggorengan. Mereka bisa hidup. Jadi pemalas bertobat. Yang punya mental minta bertobat. Apalagi masih lengkap, masih kuat. Maaf. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena kita masih ada kesempatan. Jadi penting sekali. Ada komen. Sedikit khawatir menimbulkan stres. Bisa membuat kita kreatif. Orang kepepet bisa kreatif. Tapi khawatir berlebihan tanda ateis praktis. Aduh, nggak enak betul. Benar itu. Nah, jadi pemulung saja bisa hidup. Nah, ada yang pernah marah saya ngomong itu. Wah, malu saya. Nah, rasa malumu itu yang membuat kamu jadi mental pengemis. Seharusnya kamu lebih malu untuk minta.
Tapi jangan pernah malu untuk bekerja walaupun statusnya pemulung. Catat itu. Apa saja kita bisa kerjakan dan itu jadi berkat buat hidup kita. Apa saja. Keren ya? Nah, sudah bisa ditayangkan nggak, Phil? Maaf yang mengikuti audio, nggak bisa ngelihat ya, ini ada pasal dari kayu. Phil, bisa ditayangkan? Oke, sebentar, Phil. Ini Bapak mau yang Instagram, Facebook, supaya bisa ikut nonton. Bagus. Saya nggak tahu siapa yang buat itu. Nah, tapi ini sebuah kreativitas. Lihat itu. Bentar ya, saya dekatkan. Tunggu, tunggu. Nah, saudara lihat, maaf ya yang audio, saudara nggak bisa lihat. Jadi ada satu kotak papan berisi beberapa potongan kayu. Ada ya. Oke. Ya, pelan-pelan lagi. Nah, tapi di ujung itu ada 3 kotak kecil. Ketika yang sudah mapan ini, yang sudah pas itu dibongkar. Ternyata yang 3 kotak kecil di atas bisa masuk loh, saudara. Oke, lanjut. Lihat itu, keren sekali. Ya. Nah, udah tahu? Udah, dikembalikan lagi. Beberapa itu. Terus, lihat. Semua kita mikir, loh kok bisa? Mau tadi sudah pas kok. Oke, nanti yang jawab ada macam-macam. Yang ahli matematika, ahli ini, ahli itu, ya, ahli geometri, ahli macam-macam. Bisa tahu jawabannya. Nah, hebat nggak? Nah, tadi kan nggak ada. Oke, coba ulangi lagi sekali. Lihat tuh. Nah, sudah ya. Jadi kotaknya sudah full, nggak ada tempat satu kecil aja nggak ada. Tapi begitu disusun dengan cara lain, oke, kita lihat satu-satu dikeluarin. Terus di mana 3 kotak kecil yang di atas itu kok bisa masuk juga? Oh, Probolinggo harus keluar. Tuhan memberkati ya. Kita belajar apa dari fakta ini? Kok bisa ada tempat? Belajar satu hal. Jangan pernah menyerah kalah pada keadaan. Saya ulangi. Dengan melihat pasal ini, kita belajar jangan pernah menyerah pada keadaan. Ternyata bisa dimasuk. Hal kedua, kita belajar juga semua kesulitan hidup tetap ada jalan keluarnya. Asal kita mau sabar. Baik, kita kembali. Makasih, Phil. Nah, sudah ya, kita melihat fakta ini. Nah, saya harap tidak ada seorang pun di antara kita ya yang gampang putus asa kalau menghadapi sesuatu yang nggak enak, yang berat kita hadapi. Selalu akan ada jalan keluar. Itu selalu ada. Nggak bisa tidak. Selalu ada jalan keluar. Jangan putus asa. Oke. Jadi dimensi kedua dalam hidup kita adalah dimensi yang di angan-angan kita. Jadikan itu wujud nyata lewat ide yang dijamin oleh Papa bahwa semua rencana ide manusia itu tidak akan tidak terlaksana. Semuanya ya ini ada memberikan kata kunci ketika disusun dengan cara lain. Nah itu. Jadi selalu menemukan jalan keluar. Oke. Ada komen. Teori psikologi dan fakta di lapangan. Orang yang sering khawatir ternyata karena hatinya jahat. Wih. Betul. Hati-hati itu. Nah, tapi kalau hati kita selalu ingin menolong orang untuk menjadi berkat, maka Papa beri kita ide-ide
yang luar biasa, saudara. Terima kasih, Bapak, untuk hal itu. Maka itu nggak ada yang sulit. Ya, dalam hidup ini nggak ada yang sulit. Maaf saya berkata, orang malas yang banyak. Betul nggak? Orang malas yang banyak. Nah, itu dimensi yang kedua. Yang ada di angan-angan kita. Dimensi yang ketiga. Kita lihat sana. Ada di mana dimensi yang ketiga itu? Masih jauh. Masih jauh. Ya, bahkan kalau hal itu muncul, rasanya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi hari ini kita harus mempercayai Tuhan ada di dimensi yang ketiga di hidup kita juga. Saya mulai dengan impian apa yang Abraham terima dari Tuhan. Saudara, waktu itu dia terima janji. Kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Berarti dalam angan-angan Abraham, wih, aku akan punya banyak anak nanti. Tapi sampai umurnya sudah hampir 100 tahun. Lalu Sarah mikir, aku sudah kering ini. Kalau istilah medis menopause. Bagaimana itu? Kita buka Roma pasal 4. Oke, ada komen. Jangan menyerah pada keadaan. Dan selalu ada jalan keluar pada masalah yang kita hadapi. When there is a will, there is a way. Itu istilah bahasa Inggris. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Amin. Jadi tidak boleh putus asa. Oke. Oh, Metro izin live juga. Memberkati. Roma 4. Mulai ayat berapa? 14. Coba lihat mulai ayat 14. Roma 4. Mulai ayat 14. Komen dari Singapura, Sumatera Utara. Orang malas tidak ada obatnya. Betul. Karena nggak ada obatnya, berarti cepat mati. Maaf. Serius loh. Ya. Orang malas nggak ada obatnya. Iya. Karena nggak ada obatnya, ya berarti cepat mati. Maaf. Oh, bukan ini. Coba ayat 16. Ayat 16 ya. Maaf, ayat 16. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Terima kasih. Saudara pegang. Ini dimensi yang ketiga. Yaitu dimensi hidup di dalam iman. Karena janji Papa. Bukan janji orang loh. Ya, saudara, jangan pernah berharap janji manusia ditepati. Nanti malah kecewa. Betul? Kalau janji Papa di surga, itu pasti nggak pernah mengecewakan sebab janjinya betul. Jadi dimensi yang ketiga adalah hidup di dalam janji Papa kita. Saya ulangi. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Saudara dan saya yang jadi milik Kristus adalah keturunan Abraham. Jadi berhak menerima janji-janji Bapa. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka, bagi saudara dan saya, yang hidup dari imannya Abraham. Sebab Abraham adalah Bapak kita semua. Wow, ini dimensi ketiga. Terima kasih Bapak yang kau tunjukkan kepada kami dalam hidup ini. Ayat 17. Seperti ada tertulis. Engkau, Abraham, telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa. Ini janji dari Bapak. Tapi masalah, kapan?
janji itu digenapi. Di hadapan Tuhan yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini luar biasa. Komen lagi dari Bandung. Orang yang putus asa adalah orang sombong. Wih, hebat. Karena hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu kata-kata dari Mother Teresa. Terima kasih, Paulus. Orang yang putus asa adalah orang sombong. Karena hanya mengandalkan kekuatan dari diri sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Saudara, ternyata jawaban iman Abraham di kitab Kejadian ketika dia berani mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Dan anak yang dia nggak pernah minta. Tetapi Bapa di surga yang menjanjikan anak itu. Abraham berani mempersembahkan, mengorbankan. Ternyata jawaban kitab Kejadian ada di Roma 4 ayat 17 ini. Mengapa Abraham berani mengorbankan Ishak, anak tunggal? Ternyata kembali lagi Filipus tayangkan. Ternyata di Roma 4:17 ini kita ketemu jawabannya. Sebab Abraham beriman. Tuhan sanggup membangkitkan orang walaupun sudah mati. Nah, padahal di zaman Abraham hidup itu belum ada kebangkitan orang mati. Kok bisa dia beriman? Bahwa kalau toh Ishak mati karena Tuhan minta aku korbankan. Aku percaya. Saya ulangi, di hadapan Tuhan yang kepadanya Abraham percaya. Yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapak. Ingat, jangan pernah minta Tuhan memberi janji. Salah. Jangan. Tapi tunggulah. Kalau sampai Bapak Yahweh memberi janji kepada kita, kita nggak minta, nah pegang itu. Bagaimana caranya tahu? Hiduplah benar di hadapan Tuhan seperti Abraham. Lanjut ayat 18 dulu ya. Ini keren. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dasar apa? Harapan apa? Yaitu tadi. Abraham kan terima janji sebelum namanya jadi Abraham. Bahwa dia akan jadi bapak banyak bangsa. Dia nggak minta. Tapi Tuhan yang berfirman. Ternyata umur sudah lanjut. Istrinya yang bernama Sarah sudah menopause, sudah kering istilahnya. Nggak bisa haid lagi. Nggak bisa mens lagi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, kuncinya di kalimat ini. Tolong dicatat kuncinya. Menurut yang telah difirmankan. Hati-hati. Jangan salah beriman. Loh, karena aku dengar kesaksian hamba Tuhan itu begitu. Maka aku juga beriman. Salah. Apa yang Tuhan katakan kepada seorang, baik itu hamba Tuhan, baik itu murid Yesus, itu bukan untuk kita, itu untuk dia. Beda-beda, untuk kita masing-masing beda-beda. Menurut yang telah difirmankan. Apa firman-Nya kepada Abraham? Janjinya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan yang ngomong. Abraham tidak minta. Lagi sekali, inilah dimensi ketiga dalam hidup kita. Lanjut ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Maaf kalau saya pakai bahasa medis. Abraham ini sudah hampir impoten. Tahu kata impoten ya? Nggak bisa punya anak. Dia sadar sebagai laki-laki nggak bisa.
Dia juga tahu istrinya Sarah sudah kering. Saya ulangi 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bayangkan. Dan ini jelas. Rahim Sarah telah tertutup. Sudah kering. Sudah nggak bisa punya anak lagi. Tapi lihat dimensi ketiga ini, saudara. Anak-anak saya, warga binaan, siapapun kita, kalau sudah dimensi pertama kita kerjakan, lalu kita siapkan dimensi kedua, lalu dimensi ketiga kita dapat janji dari Bapa di surga. Lihat kata-kata ini. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, karena fakta umur sudah hampir 100, impoten, Sarah sudah menopause lama, kering, tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, karena fakta-fakta yang dia lihat, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan. Terima kasih. Ayo, siapapun kita yang sedang putus asa, sedang kecewa, sedang gak ada semangat hidup, pengennya mati saja. Saya ingatkan, bakso masih enak, durian masih wangi. Ingat itu ya, jangan ingin mati dulu. Setuju saya ngomong ini? Masih enak. Dengan penuh keyakinan. Haleluya. Bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau saya pakai istilah Jawa, ya wis ben, itu kalimat bagus bagi orang Jawa. Ya sudah, ikuti saja. Ya wis ben, kata itu bagus. Jadi hari ini, ayo kita bangkit, saudara. Menikmati. Andero, kamu itu di mana sih? Nggak pernah beritahu Papa. Kamu ada di mana ini? Papa ada di Brisbane. Oke, Amang. Hutahaya. Orang yang khawatir akan memaksa orang lain, mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain. Wih, betul. Apalagi orang terdekatnya. Orang itu akan menyerap energi di sekitarnya. Wih, hebat, nak. Betul. Saya ulangi ya. Pendapat hebat dari Manuel Hutahayani. Orang yang khawatir akan memaksa orang lain, mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain. Apalagi orang terdekatnya. Setuju. Orang itu akan menyerap energi di sekitarnya. Wih, kejam sekali ya. Gimana seharusnya kita menguatkan orang lain? Betul sekali. Maka itu saudara, ayo kita siap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam hidup ini setiap hari. Oke, jadi hari ini kita belajar. Hati Pak Filipus yang memilih tema ini, sayang semua warga binaan. Kalau keluar, apalagi yang sudah cukup lama di dalam, saudara akan kaget melihat dunia fakta yang di luar. Tapi jangan takut. Contohnya Pak Nelson Sembiring itu 10 tahun, saudara, dia di penjara 10 tahun. Tapi dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. 10 tahun dia menunggu karena sebuah kasus. Ada hukum di Indonesia, kalau kasus yang dihadapi Pak Nelson ini tidak bisa ada PK, nggak ada peninjauan kembali, nggak bisa dapat remisi, nggak bisa dapat pembebasan bersyarat. Harus diselesaikan sesuai vonis itu. Ngeri sekali. Maka itu hari ini, ayo kita belajar bahwa ada 3 dimensi di hidup kita. Dimensi nyata yang kita hadapi, yang kita lihat, dimensi di ide kita, dan dimensi dalam janji Tuhan. Ayo kita hidupi, jangan takut. Jadi yang akan bebas, yang siap bebas, siap-siap. Jangan takut menghadapi dunia fakta yang saudara sudah tinggalkan sekian tahun karena saudara ada di dalam. Bersama dengan Bapa di surga, semua hal bisa kita kerjakan.
untuk memuliakan dia. Dan kita pun bisa jadi berkat buat banyak orang. Betul? Mau ada komen dari Nabi ini. Taat saja pada Tuhan. Betul ya? Awas kamu nggak nurut. Pasti membuka jalan. Dan jangan khawatir. Tuhan pasti menolong. Amin. Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kita bisa belajar ini. Haleluya.